Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat kabar yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendapatkan berita ini dari radio luar negeri. Maka terjadi kekosongan kekuasaan di rakyat Indonesia. Sungguh kabar gembira yang telah Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas bahwa Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Karno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membahas hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Bu, ada hal yang ingin kami sampaikan. Kalau begitu, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Sama, kalau begitu saya panggil Kang Lala dulu ya. Oh iya, kalian mau minum apa? Biar saya buatkan. Tidak usah merepotkan Bu, tidak usah. Ah, tidak usah seperti itu, tidak usah sungkan. Kalau begitu, apa saja yang penting halal. Baiklah. Permisi, saya harus kembali ke dapur, masih banyak pekerjaan di dalam. Saya dengar dari istri saya, ada hal yang ingin kalian bicarakan. Kalau boleh tahu, perihal apa itu? Jadi begini, kami mendapatkan kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami ke sini untuk meminta agar segeranya dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin saya akan usahakan, tapi setelah berunding dengan anggota PPK lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu waktu yang terlalu lama lagi. Mungkin ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapatkan bila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Maka untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya.
Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita itu pun masih diragukan. Tapi saya yakin berita itu benar adanya. Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menggagalkan Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Tidak apa-apa. Kami hanya sedang membicarakan tentang keinginan mereka. Oh ya, silakan duduk. Keinginan apa maksudnya? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita hentikan dulu secara matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan negara Indonesia sebelum negara lain mengambil hak kita untuk memerdekakan negara kita. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian datang kembali. Baiklah kalau gitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Silakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan juga mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya pun juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita itu pun masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi, apakah kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Kurasa tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta ke Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, carikan Mas ya? Maaf Bu, kami tidak bermaksud untuk mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Tidak apa-apa. Ayo silakan masuk, silakan duduk. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Apakah kalian juga ada perlu dengannya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Apa itu? Sebelumnya kami minta maaf karena telah mengganggu waktu Anda lagi. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kami tidak mau. Maaf Tuan, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Untuk apa kami ke sana? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Apa ini benar-benar sangat penting? Ini benar-benar penting. Baiklah. Sebentar. Saya akan berpamitan dulu. Bu. Ya. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak akan pergi keluar kota. Keluar kota. Ya, mereka bilang ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasakan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Kalau gitu, baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah.
Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Jika Jepang melakukan ini, kita pasti akan diserang. Maka dari itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak, kami tidak bisa. Ayolah, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Soebardjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana jika kita rundingkan dengan secara baik-baik? Baiklah, jadi bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Hei, bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin dan tempatnya strategis. Ya sudah, ayo kita pergi ke sana. Ayo! Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi! Ada apa Tuan datang kembali? Apakah ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Dari mana kalian mengetahuinya? Teman kami mendapatkan informasi itu dari radio luar negeri. Informasi itu memang benar, tapi masih dirahasiakan. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Itu memang waktu yang sangat tepat. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah, Tuan. Boleh. Memangnya untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Silahkan, mari kita membuat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat teks proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebarjo saja sudah cukup untuk membuat teks proklamasi. Ya sudah, kami tunggu di sini saja ya. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi, sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Ini dia, naskah proklamasi telah selesai kami buat. Saya akan membacakannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan. Ada yang ingin menambahkan?
ada kata-kata yang harus diubah. Apakah saya Timeri dapat mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Ya, tentu bisa, Bu. Ayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasinya telah selesai. Tapi, di mana kita akan membacakan naskah proklamasinya? Lapangan kita ada. Iya, keamanan kita tidak terjamin di sana. Boleh saya mengusulkan bagaimana bila di rumah saya saja? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Ya bisa, di sana aman. Akhirnya proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Oh, tentu saja, karena itu merupakan lambang negara kita. Tapi bendera tidak ada. Apa? Baiklah, saya akan perintahkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera sekarang juga. Tolong panggilkan dia. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggilku? Tolong jahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk dijadikan bendera. Pak, sekarang. Baiklah, akan kuusahakan. Mawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Baiklah, mari kita ke depan. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Pesantren Herul Anam sebagai Sultan Syahrir. Saya Andi Hakim Pratama selaku Kayus Kimil. Saya Malik Maka sebagai Ahmad Subarjo. Saya